saya Aji Pamungkas. Saya mendapat gelar S1 dari Planologi ITB dan S2 bidang Development Planning University of Queensland. Pekerjaan saya adalah dosen ITS jurusan Planologi dan saat ini saya sedang melanjutkan studi S3 saya di RMIT bidang Disaster Risk Management. Planologi adalah ilmu yang mencari harmonisasi ruang dan aktivitas manusia. Sementara Disaster Risk Management atau DRM adalah salah satu isu dalam planologi. Tahun 2004, tsunami Aceh menghentakkan saya dan dunia perencanaan Indonesia. Ternyata bencana masih diabaikan. Padahal dampaknya tidak saja mengganggu kenyamanan, tapi juga rasa aman. Kita lebih sering terjebak pada emergency management seperti penyiapan tenda pengungsi, bantuan sembako, dan lain-lain. Padahal emergency management hanya satu dari 4 pilar disaster risk management. Masih ada 3 pilar lainnya seperti tindakan-tindakan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan. Dari situlah saya mulai mengkhususkan diri di bidang disaster risk management. Tiga istilah dalam DRM adalah kerentanan atau vulnerability yang berarti kemampuan masyarakat dalam merespon adanya bencana, kerentanan atau resilience, dan adaptation. Tiga unsur ini seringkali didiskusikan secara terpisah atau bahkan seringkali dipertukarkan satu sama lain. Riset saya salah satunya memformulasikan hubungan ketiga unsur tersebut dalam diagram ini. Saya mengusulkan hubungannya menjadi delta vulnerability adalah resilience. Karena resilience berkaitan erat dengan bouncing back, elastisitas masyarakat untuk kembali normal setelah terjadinya bencana. Ide kedua riset saya adalah mencari model yang lebih merepresentasikan hubungan antara ketiga unsur tersebut. Seringkali orang mengasumsikan bahwa komunitas atau kumpulan individu yang berinteraksi bersifat linear dan statis, di mana independent variable mempengaruhi dependent variable, tapi tidak sebaliknya. Hipotesa saya, hubungan yang linear dan statis ini seharusnya dirubah menjadi hubungan dinamis dan sistemik, di mana hubungan variabel bersifat interdependen, seperti populasi yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran. Di satu sisi, populasi mempengaruhi jumlah orang yang terkena dampak. Jumlah orang yang terkena dampak mempengaruhi tingkat kematian, dan kematian pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah populasi di suatu komunitas. Dengan kata lain, variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan sebaliknya. Hal ini karena kerentanan komunitas akan dipengaruhi tidak hanya oleh faktor kerentanan seperti tingkat pendapatan, bantuan pemerintah, jumlah anak, dan lain sebagainya, tapi juga ditentukan oleh adaptasi komunitas dan tingkat kerentanan masyarakat sebelum terjadinya bencana. Interaksi antara adaptasi, faktor kerentanan, dan level kerentanan masyarakat sebelum terjadi bencana inilah yang menjadi salah satu pembeda riset saya dengan lainnya di dalam literatur vulnerability assessment. Di samping itu, riset-riset penilaian kerentanan saat ini lebih banyak pada konsep intangible, dengan menyatakan derajat kerentanan suatu komunitas dengan ukuran tinggi, rendah, sedang. Ini akan menyulitkan kita dalam melakukan pemodelan, bahkan untuk melakukan evaluasi keberhasilan suatu proyek pengurangan kerentanan masyarakat. Melihat itu, saya mempropos bahwa konsep kerentanan seharusnya dipresentasikan oleh konsep yang tangible, seperti jumlah korban, jumlah kerugian, dan waktu pemulihan sebagai indikatornya. Setelah 2 tahun dengan riset saya, model kerentanan komunitas saya terdiri dari 7 submodel. Submodel of flood, responses, victims, housing, income, saving, dan expenditure. Jika disimulasikan, misal kita ubah pola saving masyarakat, dampak terhadap indikator kerentanan akan seperti ini. Jika diubah pola guna lahan di daerah hulu, dampak terhadap indikator kerentanan adalah seperti ini. Simulasi-simulasi ini akan memberikan gambaran efektivitas pengambilan keputusan rasional dalam mengurangi dampak dari resiko bencana dan membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan publik untuk mengharmonisasikan kehidupan manusia.
Memang benar, planning as a politic entity. Tapi planning itu seringkali diabaikan oleh kesepakatan-kesepakatan politik yang berujung pada ketidaknyamanan, bahkan tidak amannya ruang kita. Penelitian yang memutakhirkan pola-pola pengambilan keputusan perencanaan ruang masihlah minim, terlebih jika dihubungkan dengan isu-isu manajemen resiko bencana. Saya pribadi berharap model-model seperti ini dapat menjadi mainstream pola pengambilan keputusan publik rasional. Dengan pola pengambilan keputusan ini, objektivitas dan efektivitas bisa tercapai untuk mempercepat harmonisasi ruang di bumi Indonesia. Pada akhirnya, dengan pola pengambilan putusan publik rasional, kita dapat mengurangi dampak bencana.